Moms itu yang zaman sekarang apalagi di kota besar. Ya talentnya banyak, soalnya dia mesti jemput anak lah, abis ini dia mesti kerja lah gitu. Nah itu yang menyebabkan akhirnya ya maksudnya gangguan GERD-nya jadi lebih dominan pada perempuan sebenarnya gitu. Oke, dominan perempuan dok? Ya. Wow. Podcast Mother and Beyond. Hai moms, kalau kita dengar-dengar atau kita lihat-lihat belakangan ini kayaknya cukup sering kita mengetahui gitu ya, entah kita atau mungkin anggota keluarga kita atau mungkin kerabat kita yang kena atau punya masalah dengan asam lambung atau mungkin istilahnya juga kita tahu dengan GERD ya. Bahkan menurut penelitian 4,9% penduduk Indonesia menderita penyakit GERD atau mungkin ini setara dengan 30.154 kasus setiap tahunnya. Ih, cukup banyak ya moms ya ternyata ya. Kalau dari opini yang ada, katanya GERD ini disebabkan oleh stres. Tadi saya sempat sedikit ngobrol sama narsum saya, narsum kita hari ini. Yang ditanya salah makan nggak? Enggak, berarti stres. Ditanyanya itu ya. Nah katanya sih entah stres atau rasa tertekan yang berlebihan. Tapi apakah benar penyebabnya hanya karena stres? Atau bisa jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan GERD terjadi. Dan gimana nih cara mengobati GERD supaya tidak mengganggu aktivitas kita? Yuk langsung saja, saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Beyond, mau ngobrol-ngobrol dengan Dr. Raymond Sebastian Purwanta, SPPD, KGEH, dokter spesialis penyakit dalam gastroenterologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro dalam podcast Mother and Beyond kali ini. Apa kabar Dr. Raymond? Selamat, baik. Sehat dok? Sehat. Ini senang deh kalau ngomongin soal GERD, tapi penyakit saya juga nih dok. Yeah. Tapi mungkin bisa dijelaskan, apa yang dimaksud dengan GERD ini sendiri nih dok? GERD itu sebenarnya secara garis besar adalah gampangnya asam lambung yang salah tempat mbak. Jadi sebenarnya jangan kita salahin asam lambungnya dulu ya. Iya. Jadi asam lambung itu harusnya adanya di lambung. Yes. Tapi kalau pada GERD asam lambungnya itu pindah tempat, terutama pindahnya ke bagian dada. Oke. Nah, hal itu disebabkan karena asam lambungnya berlebihan dan disertai karena biasanya kita punya klep, Mbak. Antara esofagus sama lambung itu harusnya ada pintunya, ada penutupnya. Nah, penutupnya lemah, sehingga asam lambungnya sering naik ke atas, sehingga menyebabkan nyeri dada, kadang-kadang mulut tidak terasa pahit. Oke. Nah, ya. Oke. Jadi asam lambung yang berlebihan itu menyebabkan terjadinya GERD. Oke. Nah, ini sering kok terjadi pada wanita muda gitu ya. Wanita muda nggak muda, ibu dan nggak ibu gitu ya dok ya. Iya, pada moms ya, kita bilangnya moms semua karena ya itu udah banyak kan pada moms itu multi talent. Iya sih. Talent pertama sebagai istri, talent keduanya sebagai ibu, terus wanita karir juga lagi. Makanya pressure-nya tinggi. Maka tadi sempat ngobrol ya mungkin ada pikiran juga atau apa yang menyebabkan akhirnya GERD-nya sering kambuh. Oke. Nah dok, sebelum lebih lanjut membahas soal GERD, apa bedanya GERD sama penyakit MAH? Karena kan kita juga tahu ada yang aku sakit MAH tapi dibilangnya GERD. Aku GERD tapi dibilangnya MAH. Beda apa sama sih dok? Dasarnya sebenarnya sama penyebabnya asam lambung. Oke. Nah, tapi kalau masalah MAH, aslinya asam lambungnya hanya ada di lambung, Mbak. Sedangkan kalau GERD, ya tadi asam lambungnya salah tempat, naik ke atas gitu. Bahkan sampai ke dada-dada, bahkan sampai ke tenggorokan. Iya. Gitu. Gejalanya sendiri sama apa beda dok? Karena kan sama-sama sakit gitu kan? Sebenarnya beda, tapi bisa overlap juga ya. Jadi kalau emang MAH, masalahnya di lambung aja gitu, di perut aja, di ulu hati. Ya. Sedangkan kalau GERD sampai naik-naik ke atas gitu. Oke. Itu yang membedakan antara GERD sama MAH ini sendiri ya. Nah, jadi benar dok, kalau GERD itu biasanya kayak temenan akrab gitu sama stres ya dok ya. Karena katanya dokter juga nanya, salah makan nggak? Nggak tahu nih dok, kayaknya sih nggak. Stres nggak gitu? Karena kan paling sering itu yang terjadi. Atau kayak misalnya seseorang bilang, aduh aku kena MAH atau GERD deh, kita ngomongin lebih spesifik GERD. Ini lagi stres ya, kan sering gitu. Emang iya dok? Iya. Jadi ya, yang moms mesti tahu gitu ceritanya, stres itu micu ada yang namanya hormon. Ya, salah satu hormon itu memicu hormon kortisol ya, terutama memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Kedua,
hormon itu sendiri pun memperlambat gerakan si lambung itu sendiri. Ya istilahnya yang udah asamnya ketinggian, kebanyakan di lambungnya volumenya segitu, akhirnya ya jadi sering kambuh gitu, sering GERD. Tapi stres hanya salah satu faktor, Mbak. Daripada semua banyak faktor juga yang menyebabkan jadi timbulnya GERD gitu. Jadi nggak melulu juga stres yang disalahin gitu. Betul, kasihan stres ya kan. Salah makan juga ya, Dok ya? Nah, ada beberapa pemicu juga ya. Jadi kalau secara garis besar kalau kita bicara GERD ada 2 penyebab utama. Ada yang namanya kelainan struktur, ada juga yang namanya kelainan fungsional. Kalau struktur, ya maaf, ada beberapa orang ada gangguan di struktur saluran cernanya. Ini umum pada orang-orang yang obesitas. Yang obesitas sehingga klepnya itu ketekan, akhirnya jadi ya suka keluar-keluar itu asam lambungnya. Kedua, kelainan struktur disebabkan mungkin kuman. Ada yang namanya kuman namanya H. pylori. Nah, kuman H. pylori ini kuman yang sebenarnya orang kalau masuk di asam, maksudnya kalau ada kuman masuk ke lambung harusnya mati dengan asam lambung. Tapi kuman H. pylori malah dia hidup di asam lambung. Nah, kuman ini bikin luka, bikin asam lambung produksi berlebihan. Nah, balik lagi jadi asam lambungnya berlebihan. Itu kelainan struktur. Tapi juga ada kelainan fungsi, yaitu tadi saya udah ungkapkan, mungkin ada pemicu, misalnya makanan, misalnya pikiran, misalnya pada yang tadi, misalnya moms yang aktif ya kita bilangnya, makannya buru-buru, sehingga ya maksudnya makannya buru-buru, jadi makanannya belum benar-benar hancur gitu, belum sempat digigit langsung ke lambung, akhirnya butuh waktu lama lambung itu mencerna, akhirnya jadi penuh gitu di lambung. Nomor 1. Nomor 2, telat makan. Itu sering. Kayaknya rata-rata di kota besar banyak lagi gitu deh, Dok. Itu deh. Makanya yang saya bilang kalau moms itu yang zaman sekarang apalagi di kota besar. Ya talentnya banyak, soalnya dia mesti jemput anak lah, abis ini dia mesti kerja lah gitu. Nah itu yang menyebabkan akhirnya ya maksudnya gangguan GERD-nya jadi lebih dominan pada perempuan sebenarnya gitu. Dominan perempuan, Dok? Ya. Wow, menarik Iya, ini. dominan pada Bukan nggak mungkin laki-laki juga tapi ya, Dok ya? Bisa, laki-laki juga bisa. Pada dads juga bisa gitu. Betul. Tapi dominan perempuan. Lebih dominan perempuan. Gejalanya tadi apa, Dokter? Terus tadi disebut bilang salah satunya adalah kayak nyeri di dada. Lalu mulut terasa pahit karena kan asam lambungnya udah naik ya, Dok. Terus apa lagi, Dok? Nah, jadi selain itu ada GERD yang dominannya memang adalah nyeri di dada. Nah, nyeri dada ini seringnya seperti kita sebutnya dadanya seperti terbakar. Burning sensation gitu ya? Burning, ya, heartburn. Heartburn sensation. Nah, ini yang seringnya terjadi juga pada orang-orang, kadang-kadang kita nggak bisa beda ini, nyeri dadanya karena masalah jantung. Iya, itu kan sering jadi masalah ya, Dok? Masalah jantung apa masalah lambung gitu. Bahkan itu udah banyak juga ada yang suka dengar cerita misalnya ada yang meninggal gitu karena asam lambung gitu. Tapi padahal yang mesti tahu bahwa asam lambung tidak pernah membunuh. Jadi yang memang menyebabkan kematian itu biasanya memang berhubungan sama jantung. Cuman karena posisinya deket-deketan, ya jantung sama lambung posisi deket-deketan, akhirnya ya orang sering menyalahkan asam lambung gitu. Nah, padahal bukan itu. Padahal bukan itu gitu. Jadi sesakit atau sebesar apapun masalah dengan asam lambung kita tidak akan menyebabkan kematian. Betul. Itu mesti jadi patokan juga karena itu membuat orang ya tambah stres gitu. Aduh, saya nggak bisa napas nih, saya sesak nih gitu. Memang ya ternyata pas dicek jantungnya bagus dan dicek parunya bagus gitu. Tapi karena dia ketakutan akhirnya berulang-ulang masuk ke IGD karena takut dipanggil Tuhan gitu. Oke. Nah, itu nomor 1. Nomor 2 ini Mbak, yang tadi pahit. Pahit di mulut. Nah, terutama pahit ini terjadi pada habis makan. Jadi pas habis makan, biasanya makanan masuk, asam lambungnya naik, akhirnya jadi ke mulut jadi rasa pahit. Nomor 1. Nomor 2 juga pada pahitnya itu biasanya pada pagi hari. Bangun tidur, pas bangun tidur juga berasa pahit di mulut juga gitu. Nah, itu umumnya pada orang-orang yang sakit GERD gitu. Beberapa orang gejalanya nggak khas, seperti misalnya suka batuk kronis yang ternyata dicek paru-parunya nggak ada apa-apa. Nah, ternyata ya GERD-nya yang kabur. Sampai batuk, Dok? Sampai batuk, kadang-kadang bisa menyebabkan sinusitis. Ya gitu karena itu ada asam lambung yang tinggi, kadang-kadang bisa bikin ya bisa gangguan ke saluran napas juga gitu.
Nah itu sebabnya, tapi seringnya orang jadi ngebalik gitu. Oh, semuanya jadi asam lambung penyebabnya. Oh, gua sinusitis ini karena asam lambung nih gitu. Enggak juga ya. Nah iya, tapi jangan dibalik gitu. Iya, Bisa iya, ini, iya, bisa ini, iya. tapi belum tentu yang sinusitis itu pasti dari asam lambung, belum tentu juga gitu. Oke, baik dok. Nah, seorang yang mengalami GERD, ini kan terganggu ya dok ya. Ini emang bener sampai nggak bisa beraktivitas dok? Oh ya, GERD yang berat sampai orang mau ngapa-ngapain jadi nggak enak gitu, karena perutnya nggak enak, kembung gitu. Dominannya justru orang yang GERD biasanya nggak bisa tidur, Mbak. Jadi karena dia pas dia tiduran, karena klepnya nggak bagus, asam lambungnya naik ke atas, akhirnya dia nggak bisa tidur. Sehingga besok paginya dia ya lemes, nggak bisa, maksudnya nggak bisa aktivitas dengan baik. Itu salah satu yang bikin nggak bisa, ya maksudnya itu salah satu yang mengurangi aktivitas orang, mengurangi dia punya kualitas hidup seseorang. Belum lagi stressfulnya gitu. Kamu nggak sembuh-sembuh nih, gue sakitnya nih gitu. Nah ya itu yang membuat seperti bikin stressful gitu. Jadi sebenarnya GERD itu kalau pikirannya dibikin jernih, hormon-hormonnya normal akan jadi lebih baik lagi gitu. Tapi jadi kayak lingkaran setan aja. Iya benar dok, benar, Muter-muter setuju, aja setuju. gitu. Jadi salah satu kita harus bisa mengendalikan atau mengontrol pikiran kita, stres kita sih ya dok ya berarti ya. Nah dok, GERD ini tuh cuma mainannya orang dewasa aja atau anak kecil tuh atau anak-anak bisa kena juga? Pada dasarnya anak-anak juga bisa terkena GERD. Nah tapi kan ada anak yang memang udah bisa mengungkapkan, tapi pada anak kecil kita nggak bisa tahu ya. Tahu sakit perut aja gitu kan. Challenging nih, kalau anak kecil GERD itu gejalanya mirip-mirip sih gitu. Tapi ada beberapa anak yang itu udah muntah-muntah terus gitu, atau sendawa-sendawa terus gitu ya. Ternyata pas diusut-usut, ternyata dia ada GERD gitu. Mungkin ini pengalaman buat moms juga. Kadang-kadang kalau anak kecil kan, bayi tuh kita kasih makan tuh, minum susu gitu ya. Kita kan suruh tepok-tepok gitu ya. Nah iya, harusnya adalah wajar kadang-kadang kita ada gumu. Nah, ada gumu itu wajar tuh. Tapi kalau udah lebih dari 1,5 tahun tuh, masih gumu-gumu tuh. Jangan-jangan memang ada gangguan di gerakan ususnya. Gerakan esofagusnya, jangan-jangan dia ada GERD gitu. Itu mesti dicek tuh ya. Nah, kalau bisa dicek ke dokter yang khusus memang bagian anak gitu. Oke. Pengecekannya seperti apa? Lalu setelah itu pengobatannya untuk penderita GERD seperti apa? Berbeda nggak antara penderita GERD pada orang dewasa maupun pada anak-anak nih untuk pengecekan dan juga untuk penyembuhannya, untuk pengobatannya? Pada dasarnya pengobatannya hampir mirip-mirip sih, Mbak. Oke. Pada dasar gitu, biasanya kalau pada anak-anak, sebetulnya saya bukan dokter anak nih, tapi sharing pengalaman aja. Jadi kalau pada anak-anak ya itu, kita bisa kasih obat dulu pada sekian lama gitu. Dievaluasi, kalau ternyata masih kambuh-kambuh, mungkin perlu dilakukan namanya endoskopi. Anak-anak juga dok? Ada skop khusus buat anak-anak. Kalau pada dewasa? Sama, pada dewasa juga gitu. Nah, oke. Nah, sharing pengalamannya jadi gitu ya. Jadi biasanya kalau orang GERD yang nggak sembuh-sembuh gitu, jangan melulu yang dipikirkan fungsional tadi kita bilang. Oh, salahin makanan melulu. Oh, salahin pikiran mulu. Jangan-jangan memang ada sesuatu di dalam lambung, ada kuman atau ada apa. Bahkan kita kadang-kadang bisa melihat ada nggak komplikasi dari GERD itu sendiri. GERD itu komplikasinya adalah ini ada kayak luka di esofagus ya Mbak. Esofagus itu antara lambung sama esofagus tuh ada klepnya itu. Nah klepnya itu karena kendor sehingga terekspos sama asam lambungnya terus jadi luka di situ. Nomor 1. Nomor 2 stenosis ya. Stenosis tuh maksudnya dia punya karena penyembuhannya lukanya nggak bagus akhirnya jadi mengecil. Sehingga kalau makanan yang masuk yang tadinya langsung plong gitu, akhirnya jadi ngantri karena mengecil stenosis. Komplikasi yang ketiga adalah yang berat adalah namanya Barrett esophagus. Itu suatu penyakit pre-cancer. Pre-cancer untuk esophagus. Ya gitu. Maksudnya ya itulah gunanya endoskopi gitu. Maksudnya selain kita mencari penyebab, ada nggak kumannya, ada nggak ya sesuatu lukanya, atau yaitu mau lihat juga adakah komplikasi dari GERD itu sendiri. Jadi kalau memang sering kambuh setelah udah dilakukan pemberian obat-obatan, sebaiknya lakukan, tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya, maksudnya udah diobatin nggak sembuh-sembuh, nah mungkin lakukan endoskopi akan lebih baik. Kalau nggak dilakukan tuh semua dok, apa yang terjadi? Kalau nggak dilakukan ya kita nggak tahu dong kenapa dalamnya ada dan apa. Sakit terus. Gitu. Nah sakit terus kan, nah iya gitu. Bener. Jadi memang perlu ditelusuri sampai tuntas gitu. Lebih ke nggak nyaman sih, walaupun tidak tadi dokter bilang bahwa
asam lambung tidak menyebabkan kematian. Tapi kan kalau sakit terus nggak nyaman ya dok. Iya, kan Nggak bisa Angie kan beraktivitas. Aku soalnya ngalamin. lagi aktif-aktifnya tahu-tahu lagi nggak perutnya nggak sakit bisa. gitu kan, nggak Bener, enak. bener, Nah, nggak iya. nyaman. Ada pantangan makanan yang tidak boleh dikonsumsi saat kita atau punya riwayat GERD nggak? Maksudnya kan sering banget, paling sering segini dok. Jangan ngopi, katanya gitu. Betul. Emang bener dok? Betul banget. Dok, langsung berharap enggak gitu. Jadi nggak boleh nih dok ngopi. Ngopi itu pada dasarnya kopi itu sendiri bisa meningkatkan produksi asam lambung sih. Oke. Apalagi dok? Pertama jangan pedas-pedas dulu ya. Jadi jangan pedas-pedas ya. Ini mams yang suka makan pedas, mohon maaf kalau orang yang lambungnya kurang bagus mesti hindarin pedas. Oke, pedas. Kedua, asam. Apa aja nih? Asam, Makanan kecut. asam. Oke. Kecut-kecut, asam-asam misalnya. Jadi semua buah boleh dimakan asal nggak asam. Oke. Kecuali buah jeruk jangan dimakan. Karena buah jeruk sendiri itu ada mengandung asam sendiri gitu. Mangga asam itu juga nggak boleh dong. Iya, pokoknya semua buah asal nggak asam. Oke. Lalu tadi Kopi, nah itu deh. Kalau memang orangnya peminum kopi banget, mungkin saya anjurannya kopinya yang nggak mengandung asam yang berlebihan tuh. Ada beberapa kopi yang memang nggak mengandung asam berlebihan. Jadi, tapi itu juga kalau bisa jangan jadi kopi hitamnya aja mbak. Jadi jangan kopi susu. Jangan kopi aku susu. juga sering dengar gitu dok. Iya. Padahal tapi nikmat dok minum Aduh. kopi susu. Kalau ini dok, teh itu kan teh nggak kafein. apa-apa. Oh Teh nggak apa-apa masih dok. aman. Oh, Teh masih aman. oke. Kopinya jangan. Oke. Terus ini makanan minuman kemasan. Seperti yang ada mie instan tuh MSG-nya tinggi. Minuman kemasan. Itu karena preservatifnya tinggi gitu. Oke. Nah, yang terakhir yang sulit adalah yang berlemak. Nah, ini nih, kenapa lemak jadi ngomongan? Lemak itu karena kalau di dalam lambung turunnya lama. Nah, lemak itu termasuk gorengan. Bukan berarti nggak boleh makan goreng, boleh. Kurangin. Tapi ya ditirisin minyaknya. Oke. Atau ya dikurangin porsinya gitu. Lemak termasuk santan. Jadi santan juga dikurangin. Aduh, susah. Jadi itu semua ya. Terus sama susu tadi. Jadi kalau memang harus minum susu, mungkin anjurannya susunya susu yang nabati aja. Oke, sekarang kan banyak banget tuh dok ya. Soalnya susu yang lain berlemak. Betul. Pertama jadi ya bisa fatty liver juga ya lemak. Nah, terus kedua turunnya lama, akhirnya volume lambungnya naik terus-terusan gitu. Sebagai penutup, hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya GERD pada moms? Kalau disuruh kurangin aktivitas, susah. Jangan stres-stres, dok, susah juga ya kan? Iya. Apa ya? Jadi kalau bilang sih sebenarnya pasti gaya hidupnya diperbaiki. Semua secara garis besar banyak kan GERD itu terjadi karena gaya hidup yang tidak baik lah gitu. Ya tadi makannya terlalu cepat-cepat, nggak teratur gitu. Terus yang kedua yaitu ada hindarin makanan-makanan yang memicu. Kalau bisa olahraga, olahraga bantu banget kok itu. Jadi kita ngontrol stres kita juga dari situ gitu. Terus udah gitu ya kalau yang ngerokok jangan ngerokok gitu. Moms kan ada yang ngerokok juga dong. Nah itu juga harus dikurangin banget gitu. Sama alkohol. Alkohol somehow itu juga bisa bikin sama alkohol juga mengandung lemak, mengandung lemak. Nah, jadi dalam lambung turunnya lama. Cukup jelas kan, Mams, kalau kita ngomongin soal GERD. Mengenal GERD bukan penyakit asam lambung biasa. Sudah jelas sekali penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Raymond Sebastian Purwanta, SPPD KGEH, dokter spesialis penyakit dalam gastroenterologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Dr. Raymond, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Ini padat dan jelas sekali penjelasan mengenai GERD ini sendiri dengan selipan tadi bedanya apa sama MA, yang bisa kita lakukan apa supaya kita jangan sampai kena tuh penyakit GERD, jangan sampai bolak-balik ke rumah sakit, karena paling sering tuh kalau GERD tuh jadinya ke rumah sakit ya dok ya, jarang kayak diobatin sendiri tuh kayak jarang deh dok. Sebenarnya itu jadi sebaiknya memang kontrol dulu ke rumah sakit, kan? Dokternya akan memberikan suatu program, jadi makanya GERD itu nggak akan sembuh dalam jangka waktu 1 hari 2 hari. Iya betul. Itu dia. Bisa butuh waktu bisa sampai 2 bulan. Nah itu dia. Jadi jangan sampai ya Mams ya, dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih Dr. Raymond. Dan terima kasih juga buat Mams yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Mother and Beyond edisi kali ini. Sampai jumpa Mams. Sampai jumpa. Thank you for listening to podcast Mother and Beyond.